Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muklis. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan dengan BP 2323013. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kristalizer, ekstraksi cair ke cair, terus ekstraksi padat ke cair dalam mata kuliah neraca massa energi. Nah, saat ini kita akan membahas mengenal kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal dari larutan uap yang melibatkan perubahan fase dari cair ke gas yang menjadi padatan. Proses ini menghasilkan struktur kristal yang teratur dan indah yang banyak dimanfaatkan di berbagai industri. Nah, kita masuk proses kristalisasi. Yang pertama, pembentukan inti kristal, molekul-molekul terlarut mulai berargumentasi dan membentuk inti kristal kecil. Yang kedua, pertumbuhan kristal, molekul-molekul tambahan bergabung dengan inti kristal menyebabkan kristal itu tumbuh. Dan masuk yang ketiga, kristalisasi lanjutan, proses pertumbuhan kristal berlanjut sampai ke inti tersebut. Menurut saya jenis-jenis kristalisasi itu ada tiga. Yang pertama, kristalisasi dari larutan, kristalisasi dari uap, kristalisasi dari sublimentasi. Yang pertama, kristalisasi dari larutan, solut terlarut dalam pelarut, dan ketika larutan menurun, kristal terbentuk. Dan yang kedua, kristalisasi dari uap, molekul gas berkondensi dan membentuk kristal padat. Dan yang ketiga, kristalisasi sublimasi, zat padat langsung berubah menjadi uap tanpa melalui fase air. Ada beberapa manfaat kristalisasi, yaitu yang pertama, pemurnian. Kristalisasi dapat memisahkan zat pelarut dari pengotor. Yang kedua, karakteristik. Struktur kristal dapat memberikan informasi tentang sifat bahan. Dan yang ketiga, produksi. Kristal dapat dihasilkan sebagai bentuk akhir dari garam, gula, dan kristal farmasi. Yang keempat, aplikasi. Kristal dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti optik, elektronik, dan industri. Aplikasi kristalisasi dalam industri. Yang pertama, industri kimia. Kristalisasi digunakan untuk memurnikan dan menghasilkan bahan kimia. Dan untuk di aplikasi industri farmasi, kristalisasi digunakan untuk menghasilkan obat-obatan dalam bentuk kristal. Dalam industri makanan, kristalisasi digunakan untuk menghasilkan gula, garam, dan bahan makanan lainnya. Dan di industri elektronik, kristal digunakan dalam komponen dalam elektronik seperti semikonduktor dan kristal piezoelektrik. Nah, kita masuk ke diagram neraca massa ekstraksi cair ke cair. Untuk melakukan neraca massa ekstraksi cair ke cair, kita perlu mendefinisikan sistem yang dianalisis. Sistem harus mencakup semua aliran masuk dan keluar. Persamaan neraca massa ekstraksi cair ke cair seperti ini sebagai berikut. Contoh soal, beberapa kilogram kalium nitrat yang akan mengkristal dari 250 kg larutan jenuh pada suhu 60 derajat Celcius. Jika diinginkan hingga suhu 0 derajat Celcius, kelarutan kalium nitrat pada 60 derajat Celcius adalah 110 gram. F itu adalah umpan masuk, L adalah umpan keluar, dan P yang 9 kg adalah produk. Fraksi K 110% per 110 tambah 100 sama dengan 110 per 210 sama dengan 0,52 per 130 per 130,75 kg. Fraksi A sama dengan 1 min 0,52 sama dengan 0,48 sama dengan 120 kg. L-nya adalah fraksi A 13 per 113 sama dengan 0,115. Fraksi K sama dengan 1 min 0,115 sama dengan 0,885. NMT F3 sama dengan C tambah C, 250 sama dengan C tambah C, L sama dengan 250 min C. NMK kalium nitrat sama dengan fraksi K kali F3 sama dengan fraksi K kali C tambah fraksi K tambah dikali L 0,52 dikali 250 sama dengan 0,01 dikali C tambah 0,885 dikali
dalam kurung 250 min C, 130 sama dengan 0,1, 0,01 dikali C tambah 221,25, 130 dikurang 221,25 sama dengan 0,01 dikali C dikurang 0,815 C min 91,125 sama dengan min 0,815 C sama dengan 104,29 kg, maka L sama dengan 250 dikurang C, L sama dengan 250 dikurang 104 kurang 104,29, L sama dengan 145,71 kg. Nah, kita masuk pengertian dari cair ke cair. Perpindahan massa dari suatu fase ke cair lainnya disebut sebagai proses cair ke cair. Hal ini dapat terjadi akibat perbedaan konsentrasi suhu atau tekanan antara dua cairan yang tidak bercampur. Karakteristik cair ke cair dibagi jadi tiga: difusi, osmosis, kelarutan. Difusi, zat terlarut akan difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah hingga tercapai keseimbangan. Dan osmosis, air dapat berpindah dari larutan ke encer, larutan ke pekat melalui membran semi permeable. Kelarutan, zat dalam dua cairan akan berbeda tergantung pada sifat kimia masing-masing. Contoh cair ke cair, yang pertama itu ekstraksi, pemisahan zat dari suatu larutan menggunakan pelarut lain yang saling bercampur. Yang kedua penyulingan, pemurnian campuran zat cair dengan cara menguapkan komponen yang lebih mudah menguap. Yang ketiga kristalisasi, pemisahan zat padat dari larutan dengan cara mengurangi kelarutan zat padat tersebut. Aplikasi cair ke cair. Di industri kimia, proses cair ke cair digunakan untuk memisahkan, memurnikan, dan mengekstrak berbagai bahan kimia. Di aplikasi farmasi digunakan untuk memisahkan, mengekstrak, dan memurnikan obat-obatan dari campuran kompleks. Pengolahan minyak digunakan untuk memisahkan komponen minyak bumi menjadi produk yang berguna. Pengelolaan air digunakan untuk memurnikan air dari kontaminan dan zat-zat yang tidak diinginkan. Contoh soal, dua zat cair A dan B hanya dapat bercampur sebagian. Pada suhu tertentu 41 kg A dan 59 kg B diaduk rata-rata dan campuran dibiarkan mengendap. Campuran tersebut terpisah menjadi dua fase yang tidak dapat bercampur, satu kaya akan A dan yang lainnya kaya akan B. Fase A menganalisis 90% A dan fase B menganalisis 80% B. Beberapa bobot dari fase kaya A dan berapakah bobot dari fase kaya A dan fase kaya B. Diagram ekstraksi cair ke cair. Basis umpan 100 kg, F 100 kg, fraksi A 41 kg, fraksi B 59 kg, A sama dengan belum diketahui, X fraksi A sama dengan 90%, fraksi C sama dengan 10%, S belum diketahui, fraksi C sama dengan 100%, fraksi B belum diketahui, fraksi B 80%, fraksi C 40%. Untuk NMT, F tambah S sama dengan A tambah B, 100 ditambah S sama dengan A tambah B, S sama dengan A tambah B dikurang 100. NMK, zat A banding fraksi A dikali F ditambah fraksi A dikali S sama dengan fraksi A dikali A tambah fraksi A. 0,41 dikali 100 ditambah 0 sama dengan 0,9A ditambah 0. 41 sama dengan 0,9A. Untuk A sama dengan 45,56 kg. Zat B fraksi B tambah fraksi B dikali F tambah fraksi B dikali S sama dengan fraksi B tambah A, fraksi B dikali A ditambah fraksi B dikali B. 0,59 dikali 100 tambah 0 sama dengan
0A ditambah 0,8B. 59 sama dengan 0,8B. B 73,75 kg. Maka S sama dengan A tambah B min 100. S sama dengan 45,56 ditambah 73,75 min 100. S sama dengan 19,31. Jadi bobot dari fase kaya A dan fase kaya B adalah 45,56 kg dan 73,75 kg. Perubahan wujud dari padat ke cair. Perubahan wujud dari padat ke cair terjadi jika suhu benda meningkat menyebabkan molekul-molekulnya bergerak lebih cepat dan terlepas dari ikatan dan mempertahankan struktur padatannya. Contoh umum adalah es yang mencair menjadi air. Pengertian dan contoh perubahan wujud dari padat ke cair. Pengertian, perubahan wujud dari padat ke cair terjadi jika suhu benda naik sehingga energi panas yang diterima cukup untuk memutuskan ikatan antar molekul pada wujud padat. Untuk contohnya seperti es batu, coklat, batangan, dan lilin adalah contoh beberapa padatan yang dapat berubah dari cair saat dipanaskan. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud padat ke cair. Untuk yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi panas yang diterima, sehingga proses perubahan wujud dari padat ke cair berlangsung lebih cepat. Untuk yang kedua, tekanan. Semakin tinggi tekanan, semakin sulit bagi molekul-molekul untuk bergerak bebas sehingga titik leleh benda padat menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, jenis bahan. Setiap bahan memiliki titik leleh yang berbeda tergantung pada bahan antar molekulnya. Aplikasi perubahan wujud padat ke cair dalam industri. Industri metalurgi. Proses peleburan logam padat menjadi cair untuk membentuk produk jadi seperti pipa, besi, dan aluminium. Industri makanan, perubahan wujud padat ke cair digunakan dalam proses pembuatan coklat, mentega, dan lilin. Industri konstruksi. Aspal digunakan untuk melapisi jalan dan atap sebagai proteksi cuaca. Contoh soal, biji minyak yang mengandung 40% minyak dan sisanya tidak larut inert diekstraksi dengan heksana untuk memperoleh kembali minyak. Minyak dilarutkan dalam pelarut dan dihilangkan sebagai larut bening. Lumpur aliran bawah menganalisis 10,53% minyak dan 26,32% heksana. Identifikasi komponen kunci, tentukan persen perolehan minyak. Untuk diagram ekstraksi padat ke cair, basis umpan 100 kg, F sama dengan 100 kg, fraksi M sama dengan 40%, fraksi P1 sama dengan 60%. Untuk E, X fraksi M belum diketahui dan fraksi H juga belum diketahui. Untuk S belum diketahui, fraksi H 100%. Untuk yang B, fraksi M sama dengan 10,53%. Untuk fraksi H sama dengan 26,32%. Untuk fraksi P1 sama dengan 63,15%. Baiklah, cukup sekian dari saya. Itu adalah hasil pengetahuan saya tentang materi tersebut. Saya Ihsan Muklis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.